Nah, baik, kita mulai lagi. Oh, sebagian udah pada keluar ya. Nah, silakan yang lain teman-temannya bisa dikontak-kontak lagi untuk join ya. Oke, sambil nunggu yang lain ya. Saya share lagi screen-nya. Oke. Nah, eh, kita mulai saja ya. Di sesi ini kita akan coba membuat satu layout website. Kalau kemarin kalian membuat layout websitenya menggunakan tabel ya, tabel itu. Tapi untuk yang kali ini membuat satu layout website ini menggunakan frame namanya ya, frame. Nah, frame ini seperti yang kalian lihat ya, kalian lihat begini. Ini ada satu bagian di atas ini yang tidak scroll ke atas gitu ya. Tetapi ini ada bagian bawahnya yang scroll. Gitu ya. Nah, atasnya ini dia tidak gitu ya. Padahal ini satu bagian dengan eh, apa namanya webnya gitu ya. Ini hanya sebagai contoh seperti ini. Jadi ada satu bagian bisa di atas, bisa di kanan, bisa di kiri yang dia tetap gitu, tidak ikut terscroll gitu ya. Dia tetap aja di situ posisinya. Ya. Nah, itu fiturnya menggunakan frame kalau seperti itu. Oke. Nah, jadi bisa kita lihat ya, di sini ada di bagian atas yang tidak ikut ke scroll ke atas. Ya. Tapi justru yang di bagian bawahnya. Oke, jadi kita membuat membuat layout sekarang menggunakan frame. Ya. Nah, ini satu contoh. Ya. Ada frame sebelah kiri, ada frame untuk logo, atau ini disatukan frame-nya menjadi header misalnya, ini body-nya. Ya. Nah, tag-nya ada tag frame set ya, tag frame set. Di dalamnya ada properties ya dari frame set ini. Ada border, ya, ada row, ada kolom gitu ya. Terus di frame set ini untuk mengatur ini mana yang ditampilkan ya halamannya itu menggunakan frame source gitu ya, bisa pakai URL-nya ya atau pakai name di sini. Oke, contohnya misalnya di sini ada atribut-atributnya, propertiesnya ada. Row ini untuk apa ya? Row. Nah, row ini menentukan jumlah spasi yang diberikan. Ya, bisa menggunakan persen, bisa menggunakan tanda bintang gitu ya. Bisa juga pixel, berapa pixel. Kemudian kolom, calls ya. Fungsinya sama seperti row, hanya ini mengaturnya kolom gitu ya. Ada berapa kolom gitu ya. Kalau row baris gitu ya. Kemudian ada name. Nah, setiap frame itu diberi nama frame. Jadi kalau kita ada di atas itu frame-nya di atas, kalau di ini kop surat gitu ya. Nah, anggap saja kop surat itu sebagai header. Sedangkan tulisan copyright itu ada di bawah, itu sebagai footer. Ya, kita kasih nama header, footer atau atas bawah gitu ya. Menu sebelah kiri kita kasih nama kiri atau menu kiri. Nah, sedangkan yang di kanan
menu kanan, gitu ya, menu kanan. Jadi atau kanan saja boleh, gitu ya. Itu HTML-nya. Nah, kemudian source-nya ini src ini source ya. Ini berarti HTML-nya yang mana yang ditampilkan. Kemudian ada margin wide, ada margin high, kemudian ada scrolling, ada border, border color, frame border, no resize. Nah, untuk yang no resize berarti si frame ini tidak bisa digeser-geser, ya. Nah, seperti yang di atas frame, dia tidak bisa digeser-geser, tetap aja seperti ini, ya. Lebarnya sejari kelingking, lebarnya. Hanya seperti ini saja, tidak bisa di resize. Tapi kalau yang bisa di resize akan kelihatan di situ nanti frame-nya agak tebal. Jadi kalian bisa geser-geser gitu ya. Kanan kiri atas bawah gitu. Oke. Nah, yang perlu kalian buat sebagai latihan di rumah ya, sebagai praktikum sebetulnya kalau di lab berarti ini yang harus kalian buat gitu ya kalau di lab. Atas ya, atas.html. Ini file yang pertama. Ya, boleh aja namanya tidak atas tapi header. Tapi nanti yang di bawah-bawah untuk file index layoutnya itu menyesuaikan. Jangan atas.html tapi header.html. Ya, isinya hanya menampilkan ini saja halaman atas gitu ya, hanya menampilkan tulisan halaman atas. Ya, jadi di sini sederhana sekali, HTML, body background color-nya warnanya merah, ya, dibedakan antar frame supaya untuk membedakan saja. Mau satu warna boleh, tapi ini hanya membedakan saja contohnya. Ya. Jadi yang ditampilkan ini dengan background color-nya yang berbeda. Ya. Ada halaman atas, halaman bawah, terus kiri, ya, tengah, kanan gitu ya. Jadi ada 5 file itu yang 5 file. Nah, kemudian dari 5 file ini ya, kita sudah punya bahan-bahannya gitu ya. Nah, kemudian kita bikin satu file indeksnya ya, file indeksnya atau file layout utama. Nah, misalkan bentuknya seperti ini nih. Ya, bentuknya seperti ini. Ini berarti frame setnya row 20, ini yang di sini 20, oke, 20%. Kemudian yang di bawahnya pakai tanda bintang, gitu ya. Berarti sisanya sebetulnya bisa 80. Tapi kalau websitenya teksnya ternyata lebih dari 80, karena 80, 20 dan 80 ini mengukur pada display monitornya, ya, display monitornya itu. Jadi di sini yang 80-nya diganti menjadi bintang. Jadi kalau ada kita mengisi teks di situ dan melebihi dari ukuran monitornya, teksnya masih tetap bisa terbaca di situ. Ya. Ini jadi ini 20% dan tanda bintang. Ya. Frame-nya yang mana yang ditampilkan? Atas dan bawah. Ya. Atas dan bawah. Gitu. Oke, terlihat jelas ya? Atas dan bawah. Nah, itu yang pertama, layout yang pertama. Kemudian ada layout yang kedua, frame dengan layout yang kedua. Ini ada atas, tengah, dengan bawah. Gitu. Kalau tadi bawahnya adalah yang ini, ya, dengan tanda bintang. Nah, sekarang dibagi 3 seperti ini layoutnya. Ada atas, tengah, dan bawah. Gitu. Oke, kita lihat tengah, atas, dan bawah. Nah, aturannya yang kita buat 20%, 65, dan 15%. Boleh seperti itu? Boleh. Ya, boleh.
Scrolling, nih ada scrolling tambahan. Scrollingnya no, dengan tidak ada resize, gitu ya. Maksudnya apa? Berarti yang bagian header di atas ini tidak bisa kita scroll, naik turun gitu, ya, karena scrollingnya no, dan tidak bisa juga dirubah ukurannya, jadi tetap 20%, ya, untuk yang atas. Kemudian yang bawah 15%, ya, karena hanya untuk menampilkan copyright-nya saja, nama kita, identitas, ya. Boleh 10%? Boleh, ya, kalian atur saja secukupnya. Sedangkan yang bagian tengah kita buat tanda bintang, ya. No resize juga, no resize, supaya tidak menabrak ukuran yang di bawahnya atau yang di atasnya. Gitu, ya. Nah, ini jadi 3, header, tengah, dengan bawah. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga ada 2 nih. Kalau tadi yang seperti ini, ya, frame set-nya adalah raw. Frame set-nya, lihat, frame set-nya adalah raw, ya, raw. Ini baris, ya, baris ke-1, kedua, ketiga, header, tengah, dan atas, tengah, dan bawah. Nah, sekarang kolom, calls di sininya, calls ini 20 dengan sisanya ini 80, atau menggunakan tanda bintang, ya, karena bisa jadi ini bawa ke kanan terus, tapi jarang, biasanya ke bawah yang paling sering, ya, kalau ke kanan agak repot lah. Oke. Yang berikutnya ini ada 3 nih, sama seperti yang di atas tadi, yang kedua, ya, ini 3. Cuman kalau yang di atas itu tadi row, sekarang di sini calls, gitu ya. Jadi 3-nya ini calls, kiri, tengah, dan kanan, kiri, tengah, dan kanan. Aturannya berapa persen? Silakan kalian atur sendiri sesuai dengan menu yang kalian buat di sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian ada gabungan call dengan row nih. Pertama, frame set-nya adalah row. Atas, nih row ini atas, kemudian di sini bawah. Nah, yang bawah dibagi lagi menjadi 2. Nih, yang bawah ini call jadi 2, yaitu kiri dan kanan. Gitu. Jadi pertama row dulu, kemudian di bawahnya ada call, row dan kiri dan kanan, gitu ya. Jadi misalkan 15% boleh, 20% boleh, ya. Nah, oke. Yang berikutnya ada tambahan lagi. Nah, ini 3, row-nya 3, ya. Atas, tengah, dan bawah. Nah, yang tengah ini dibagi 2, yaitu kiri dan kanan. Itu call, gitu ya. Jadi di sini lihat ada frame set-nya. Row dulu dengan 3, ya, 20, bintang, dan 15. Kemudian di bagian tengahnya ada call 20% untuk yang kiri dan bintang untuk yang kanan, ya. Oke, frame set yang ini untuk yang tengah, kiri dan kanan, ya. Frame set yang di atas ini nanti terhubung pada frame set yang kedua di bawahnya, ya. Jadi ini frame yang pertamanya, ini yang keduanya, dan ini yang ketiga, gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti ini kalian agak kurang bisa memahami, frame set ini karena berada di posisi yang sama dengan atas dan bawah, maka ini bisa di arah sini, ya, posisinya, supaya apa, nanti kalian bisa membedakannya. Sedangkan frame set yang kiri kanan ini bisa agak ke kanan lagi, ya, tinggal pakai tab saja. Oke. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Atas, kanan, kiri, ya, atas, kiri, kanan. Kalau pakai bawah berarti di sini ada bawah. Kalau pakai atas, kanan, sorry, di sini ada kanan. Bentuknya seperti itu.
Nah, ini yang perlu kalian buat ya, yang perlu kalian buat, tidak perlu dikumpulkan. Jadi kalian coba latihan di rumah untuk bisa buat layout ya. Kalian atur sendiri berapa persennya, bisa pakai pixel, bisa pakai persen gitu ya. Kalian atur sedemikian rupa. Oke. Jadi ini yang perlu dibuat adalah yang ini ya. Frame-frame seperti ini kalian buat latihan-latihannya ini ya, lengkapi. Nah, nih ada atas, bawah, kiri, kanan. Nah, ini kan dibuat nih 5 file yang atas ya. Kemudian yang 6 file ini adalah dari 6 layout yang diberikan. Ini 6 layout yang diberikan. Oke. Nah, jadi silakan dibuat itu sebagai latihan praktikumnya ya. Nah, memang sebaiknya ada praktikum di kelas, namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga ya kalian praktikum di rumah masing-masing, kalian buat latihan-latihannya gitu ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan yang kurang jelasnya mana. Atau sekarang belum terpikir, nanti pertanyaan yang menyusul, silakan ya, silakan bisa japri atau ditanyakan di grup supaya nanti yang lain juga mengetahui gitu ya, jawaban saya apa atau pertanyaan kalian apa, jawabannya bagaimana gitu ya. Tidak satu-satu japri gitu ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan dulu untuk yang sesi kedua ini tentang frame? Silakan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dulu. Kalau sekarang tuh harusnya pertumbuhan keberapa ya? Sebelas mungkin, Pak. 12, Pak. Kalau dihitung dari hari mah, Pak. 12 ya, Pak. 12. Ya. Liburnya kan 3 kali. Libur 3 kali gitu? Yang waktu itu. Ya, Pak. Dari sebelum tahun baru sama tahun baru. Nah, ya itu. Yang Natal sama itu kan? Tahun baru kan? Iya. Ya, Pak. Terus yang satu lagi? Satunya lagi Bapak presentasi apa gitu izin. Nah, iya itu tuh. Oh, gitu. Yang sebelum UTS? Iya, sebelumnya. Tapi kan itu udah oh iya. Ya pokoknya kan tertinggal, Pak. UTS itu 8 kali ya? Iya. Terus setelah UTS kesininya 9, 10, 11. Kan ada materi yang UTS belum disampaikan. Jadi Ya. Oke. Kita lihat. Oke, ada yang perlu ditanyakan dulu untuk yang sekarang, sesi yang kedua? kalau bagi saya HTML alhamdulillah cukup, Pak. Cukup. Gampang lah gitu ya. Gampang. Oke. Jadi itu nanti silakan coba di ini nanti website yang digunakan bisa menggunakan layout, bisa menggunakan frame ya. Atau kombinasi keduanya, ada layout, ada frame gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya sih untuk UAS
saya inginnya tidak ada ini, jadi tinggal kalian membuat satu tampilan yang kemarin tuh dilanjutkan, kan kalian membuat menu-menunya, layout, kemudian ada menu-menunya itu silakan kalian buatkan halaman-halamannya, gitu ya. Jadi pada saat diklik muncul halamannya, diklik muncul halamannya. Nah seperti itu, ya. Boleh menggunakan layout dengan tabel atau layout dengan frame, gitu. Jadi dengan demikian, kalau website kalian yang sederhana ini dengan HTML sudah jadi, maka sudah itu saja UAS-nya kirim ke saya, gitu ya. Jadi final project lah gitu ya, kalian membuat satu website tapi pure menggunakan HTML. Boleh tambahkan Java, boleh Java supaya menunya misalkan ada interaktif, ada animasinya gitu ya. Ada beberapa Java yang untuk menu tuh kalau kita mouse-nya disorotkan ke menunya dia akan bergerak ke kanan atau tampil scroll ke bawah seperti itu boleh ditambahkan ya. Hanya mungkin belum ke arah PHP-nya dulu ya, karena di semester depan itu PHP, komputer aplikasi TI 2 ya, itu menggunakan PHP dan MySQL gitu. Jadi sekarang ya silakan kalian bisa berkreasi, membuat satu layout tapi sederhana yang menggunakan HTML plus Java disisip di situ ya, JavaScript. Jadi ya, kalian bisa nyari JavaScript terus nanti tambah-tambah di situ di HTML-nya. Oke, itu ya bisa dipahami yang lebih. Oke, ada yang perlu ditanyakan dulu? Coba. Untuk saat ini cukup mungkin, Pak. Oke. Oke, kalau begitu saya akhiri untuk sesi yang kedua ini. Oke, untuk videonya nanti saya upload di YouTube ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.